Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda di 1 jam ke depan. Nanti kita akan bersama tentunya dalam bahasan-bahasan menarik tentang manage your mind. Mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Jadi batin memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. Jadi tentunya seyogyanya kita mengenali batin kita untuk kemudian mengelolanya dengan cara yang baik dan benar. Itu akan membawa kebahagiaan bagi kita. Sesuatu tujuan dari kita semua tentunya. Baik, pada kesempatan kali ini ada satu tema yang menarik sekali, yaitu apakah agama Buddha sesuai dengan ilmu teknologi. Agama Buddha sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan ketika teknologi berkembang di abad milenium ini, apakah Buddha bisa mengakomodir apa yang terjadi. Jadi banyak anggapan bahwa agama Buddha adalah agama yang hanya berhubungan dengan kegiatan spiritual yang tidak nyata, dan padahal dalam dunia nyata ilmu dan teknologi selalu berkembang. Bagaimana sebenarnya tentang agama Buddha melihat teknologi? Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Kita sapa dulu, beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhamma Vicayo Mahatera. Apa kabar Bante? Oke, selalu baik. Sukihoto, Namo Buddhaya. Alangkah indahnya semua makhluk berbahagia dengan mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Mari kita bersama-sama membahas dan mendengarkan kebijaksanaan ini. Ya, Bante, tema kita apakah agama Buddha sesuai dengan ilmu teknologi? Secara gampangnya begini, kita harus melihat sejarahnya pada mulanya. Bagaimana Sang Buddha itu bisa muncul? Sang Buddha itu pertama kali, dia itu menganalisa dan menyelidikin ke dalam batin dan pikirannya yang dikupas sedemikian rupa, tubuh jasmani sebagai tubuh jasmani, perasaan sebagai perasaan, memori sebagai memori, bentuk-bentuk pikiran sebagai bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran sebagai kesadaran. Para ilmuwan juga harus menyelidikin semua itu. Ketika mengetahui tubuh kita penuh dengan beban dan penderitaan, memori kita juga ternyata juga demikian, berubah terus, ada masalah terus dalam perasaan kita. Memori kita, wow, tambah berat kita memikirkan yang dulu-dulu dongkol, benci muncul, menderita di sana. Melihat ke dalam bentuk-bentuk pikiran, wakeh yang direncanakan, yang dipikirkan, waduh ini tambah membingungkan, tambah stres kita. Ternyata Sang Buddha melihat di dalam kesadaran, siapapun juga masuk dalam kesadaran, oh ternyata di sini aku lebih tenang. Tetapi Sang Buddha melihat bahwa bukan hanya tenang, adakah sesuatu yang lebih hebat daripada ketenangan itu di dalam kesadaran. Di sanalah dia melihat dengan menganalisa, oh ternyata terlihat ada titik sinar yang terang benar di tengahnya itu. Apakah itu yang dikatakan yang paling intinya? Tidak ragu lagi dan tidak bimbang lagi, masuk ke dalam ke intinya kesadaran itu. Pang! Saat itulah yang dikatakan, sebelum beliau mencapai kebuddhaan, dia baru menemukan intinya sang batin itu. Sanalah yang dikatakan, beliau sudah menganalisa, menyelidikin semua dengan jelas bahwa ilmu yang Sang Buddha katakan bukan berdasarkan dapat wahyu, dapat bisikan, apakah dapat petunjuk dari siapapun juga, tetapi berkat penganalisaan, penyelidikan, dan pengarahan pikiran kita yang tepat arah, tepat guna, dia dapat manfaat yang luar biasa. Itulah yang dikatakan permulaan dari apa yang Sang Buddha ajarkan harus dianalisa, diselidikin terlebih dahulu, baru menemukan ajaran kebenaran itu. Itulah yang dikatakan sesuai dengan hukum dunia ini. Siapapun juga, para ilmuwan juga harus menyelidikin, menganalisa dulu. Riset ya, otomatis. Jadi itu sudah dijalankan oleh Sang Buddha. Beliau tidak mengatakan hanya akulah yang jadi Buddha, kalian tidak bisa. Aku yang paling tinggi, kalian tidak bisa, harus ikutin aku. Tidak. Kalian semua sama-sama juga memiliki sifat Buddha di dalam diri Anda sendiri. Letaknya ada di dalam kesadaran, ada intinya di situ. Masuklah ke sana. Siapapun juga masuk ke sana, tidak perlu diragukan, karena Anda sudah dengan sendirinya menemukan
inti kebahagiaan itu sendiri. Tidak usah kamu menyatakan aku agama Buddha, tidak perlu. Karena Sang Buddha hanya mengajak kita ciptakan keindahan di dalam memilah dan memilih di dalam batin dan pikiran dengan sejelas-jelasnya letak mana yang merupakan kebahagiaan yang tertinggi. Disitulah Anda masuk menjadi rumah sejati kita bersama. Seperti itulah. Ya, itu dimulai pada waktu Sang Buddha Siddhartha Gautama atau ada Buddha-Buddha sebelumnya? Otomatis itu Sang Siddhartha pertama kali menemukan itu ketika dia mencapai kebudaan ini. Ternyata kebudaan ini ternyata dia bisa memiliki gelombang yang demikian dengan halusnya, sehingga banyak Buddha-Buddha yang lain yang dulu-dulu itu datang memberikan ucapkan selamat, congratulations, you have success, kamu telah berhasil mencapai kebebasan penderitaan. Banyak yang datang, banyak yang datang. Itulah yang dikatakan bahwa siapapun gelombangnya yang sama, dia bisa bertemu sama mereka. Jadi sebenarnya apa yang dipelajari di dalam agama Buddha, Bante? Apa sih awal yang dipelajari dalam agama Buddha ketika kita masuk di agama ini? Sesungguhnya secara gampangnya begini, Sang Buddha itu yang pertama kali mengajarkan itu. Disitulah kita bisa mempelajari intinya di mana. Karena Sang Buddha sudah mengajarkan bahwa ada 4 kesunyataan. Pertama kali dia mengajarkan begitu. Ada penderitaan. Semua Ternyata orang pernah menderita. semuanya gitu ya? mengalami penderitaan. Apakah itu benar atau tidak ada di dalam diri kamu sendiri. Ada di dalam diri kita masih. Apakah kita benar-benar menderita dalam diri kita? Kalau iya ya terimalah. Itu memang wajar. Ya. Ya, semua penderitaan itu ada sebabnya. Apa yang menyebabkan kita menderita? Nah, sebabnya ini selama ada sebabnya kita terus-menerus menderita. Maka satu-satunya jalan sebabnya inilah yang harus kita cabut seakar-akarnya untuk padamnya penderitaan itu. Kalau selama sebabnya ada, kita menderita. Sebab akibat. Ya. Kalau ini sebabnya dicabut, akibatnya kita padam, menderita. Tidak menderita. Tidak menderita lagi. Tidak ada penderitaan di situ. Tapi yang penting jalan untuk mencapai damai dan bahagia itu gimana? Jalannya itulah yang dikatakan dunia di lingkungan kita itu bisa damai dan bahagia tergantung manajemen cara bicara dan tingkah laku kita. Kalau kita tingkah lakunya jelek, ucapan jelek, agama manapun juga dia tidak menciptakan kedamaian. Kalau agama masih tetap perang, dan perampokan, pemerkosaan terjadi di mana-mana, ada kesalahan di dalam cara mengajarkan mereka. Jadi peperangan itu sesungguhnya adalah ilmu yang paling rendah, yang tidak diizinkan oleh orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana pandai melihat, sing perang itu podo rugine, podo menderita, ngapain kok perang? Kan goblok toh jenenge. Menderita lagi. Iya, podo-podo gobloknya, podo-podo menderita, rakyatnya juga menderita lagi, kasihan dong. Jadi jangan menjadi orang bodoh. Jadi kita jadilah bijaksana, jangan perang. Perang itu menunjukkan kebodohan kita, ketidakmampuan kita menguasai ilmu kita, menguasai anak buah kita, menguasai kemampuan kita. Jadi karena kita tidak mampu, perang aja. Karena perang dia merasa mendapatkan duit. Iya dong, Pak. Dia kalau nggak ada perang, nggak ada yang beli senjata dong. Pabrik-pabrik senjata bisa tutup dong. Maka dari itu Sang Buddha itu hebatnya begitu, dilarang berbisnis, berjualan senjata supaya tidak terjadi perperangan. Karena mereka itu bisnisnya yang salah, sehingga kesalahan itu menjebak peperangan. Jadi itu sebab akibat terus terjadi, karena itulah tidak mengikuti cara beliau yang bijaksana, kita tidak mau ngikutin. Kan kasihan dunia ini jadi kacau balau gara-gara keserakan mereka. Cara untuk mengatasi itu ngikutin bisnis yang benar itu, ojo dodolan alat-alat perang supaya damai di dunia ini, tidak ada peperangan. Ya itulah tujuan Sang Buddha seperti itu. Tapi orang dablek kabeh karena mafia-mafia. Mereka yang menguasai. Iya itu. Maka itu kita tidak bisa salahkan orang bijaksana mengharapkan damai, tapi orang mengharapkan pokoknya soge, halal apapun halal gitulah. Dan itu 99%, Bante. Lah ya, itulah kasihan begitu. Oke. Nah, apakah ajaran agama ini, Buddha ini sebenarnya bersifat universal, Bante?
Otomatis, universitas atau tidak universitas, kan Sang Buddha katakan kita ini harus belajar bagaimana menggunakan mata kita itu menjadi matanya Buddha. Karena Sang Buddha kan tidak pernah mendita. Tapi kalau kita punya mata ini digunakan untuk melihat apapun, kok kita yang menderita. Berarti kan kita menggunakan mata kita. Kita diajar jadi Buddha itu, mata Buddha itu artinya jadilah orang pinter, pandai, melihat apapun juga indah, penuh dengan kebahagiaan, biar membuat aku damai dan bahagia. Itu gimana caranya? Itulah harus kita pelajarin, tekniknya, caranya, seninya. Itulah yang dikatakan sampai mahir subuh-subuh. Oh, cara begini loh namanya mata Buddha telah muncul dalam diriku. Kalau kita masih belum jadi matanya Buddha, akhirnya kita punya matanya. Kita dalam menggunakan mata menderita terus karena kebodohan kita. Kalau kita pandai, bijaksana, tidak pernah menderita lagi. Nah, itulah namanya kita menggunakan mata Buddha. Demikian juga telinga juga sama. Bagaimana kita belajar menggunakan telinga kita ini dengan apapun juga supaya keindahan dan kedamaian bisa muncul dengan telinga kita. Itulah yang namanya telinga Buddha akan muncul dalam diri kita. Ya, luar biasa sekali nih. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Baik, Pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi, dan apakah agama Buddha sesuai dengan ilmu teknologi yang sangat bisa dibahas di era kekinian, di zaman milenial ini. Baik, Bante. Tadi Bante ngedikan apakah ajaran agama Buddha bersifat universal. Tetapi kalau bersifat universal, apakah berarti harusnya manusia bisa menerima dong ajaran ini? Lah ya, semua kan ada di dalam diri kita. Ajaran Sang Buddha itu kan hanya membahas masalah mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Kalau kita masih menderita dengan apa yang kita adakan ini, berarti kita tidak punya seni, tidak punya kepandaian, tidak mengolah yang ada di dalam diri kita ini. Tetapi Sang Buddha mengajak kita, jadilah bijaksana supaya kita tidak menderita. Itu gimana caranya? Kan universal. Siapa sih yang mau menderita? Kan tidak ada yang mau sebelumnya. Ada nggak pemirsa yang mau menderita? Pasti mereka nggak mau lah, pasti maunya happy toh, senang dan bahagia. Itu gimana? Itu yang mereka harapkan. Maka itu inilah yang harus kita pelajari bersama, cari bersama. Ini yang namanya universal. Siapapun juga nggak mau menderita, supaya kita bersama-sama bisa senang, gembira dan bahagia. Itu gimana caranya? Itu. Mau happy, pelajari agama Buddha, ajaran Buddha, gitu ya? Ajaran untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Oke. Karena orang bijaksana itu bukan berarti dia Buddha, harus Buddha. Dia harus mengerti bagaimana kita pandai mengolah semua yang ada ini jadi pintar, pandai, bijaksana. Itulah yang namanya mengikuti cara Buddha. Mengikuti. Anda ingin happy, ikutilah cara Buddha. Bagaimana mengelola batin agar menjadi pribadi yang bijaksana. Ya, keindahan dan kebahagiaan itu. Keindahan dan kebahagiaan pasti akan kita raih, gitu ya Bante, kira-kira ya, bahasanya begitu ya Bante. Kita butuh bahasa-bahasa semacam itu. Iya Bante, sebenarnya contoh apa yang bisa disampaikan bahwa agama Buddha tidak jauh dari teknologi? Contoh yang kecil-kecil aja Bante, yang bisa diajarkan kepada anak-anak kita aja, mulai dini. Ya, contohnya gampangnya begini. Ini ada umat kita yang di Surabaya, semenjak kecil dia sudah menangis terus. Jadi umur sejak lahir itu sering menangis terus. Jadi sering harus minta ada orang deketin, yang tidur bersama selalu meluk dia, mendekatin saya. Nah, akhirnya ketika dia umurnya 2 tahun bisa ngomong, dia ngomong, ada setan, gus gitulah. Jadi dia melihat sesuatu yang menakutkan, jadi nangis terus. Pada satu saat ketika ketemu dengan saya, dia datang satu kamar, ngomong sama, mak, kamar ini banyak gusnya, ada gusnya di situ mak. Ada ya? Lalu maknya cerita, Bante, anak saya sejak kecil nangis terus, jadi kemungkinan dia lihat gus. Saya panggil, sini, kamu senang enggak lihat gus terus-menerus? Atau lebih senang tidak melihat? Ya, lebih senang nggak melihat. Gus-gus itu menjijikkan dan takut aku lihat. Ayo kalau gitu gini,
Kita bisa melihat ghost itu karena gelombang pikiran kita itu rendah. Sama dengan mereka ketemu. Kalau kita punya energi lebih tinggi, kita tidak akan melihat ghost itu. Kamu mau ikutin saya supaya kamu tidak melihat ghost itu? Ya. Oh iya, Bante, aku mau. Ya oke, ikutin ya kata-kata saya ya. Putho, Dhammo, Sangho, 9 kali ya ucapkan. Putho, Dhammo, Sangho, Putho, Dhammo, Sangho. Oke, sudah. Coba lihat lagi ke sana. Ada enggak ghostnya? Loh, kok enggak ada ya? Kok hilang ya? Nah, dengan demikian kan mereka tahu mempraktekkan langsung toh. Dia bisa melihat karena energinya masih tidak ada energi positifnya. Jadi gelombangnya cocok dengan mereka bisa lihat. Ketika dia punya energi positif lebih tinggi, dia masih tetap ada di sana, tetapi kita yang tinggi itu tidak melihat. Gelombangnya berbeda. Apakah anak itu tadi reinkarnasi dari alam-alam mereka kah? Mungkin nggak, Bante? Itu urusan itu sudah Mungkin kita nggak, tidak perlu membahas masalah itu karena kita yang penting kan kenyataan mereka sudah teratasin supaya dia tidak takut itu toh. Jadi Sang Buddha kan tidak membahas masalah yang dulunya gimana, yang penting bagaimana kita bisa membereskan masalah dia saat ini. Tapi bagaimana pandangan agama Buddha terhadap mistisisme ini? Lah ya itu sebetulnya itu bukan mistik, sebetulnya kan ada ilmunya, ada penyebabnya. Jika dengan demikian ya pasti itu menyebabkan dia bagaimana sebabnya itu dihilangkan, masalah selesai. Kalau selama sebabnya masih ada, tidak dihilangkan, tidak ditambah sesuatu untuk meninggikan, jadi dia akan tetap jadi masalah. Kemana-mana melihat ghost, menakutkan. Akhirnya ketika dia ditanya, kemana ghostnya? Nggak ada. Lalu kemana? Oh, sedang ke mall shopping. Karena anak-anak kan begitu diajak, ayo ke mall, ayo ke mall. Jadi istilahnya ya ingat apa yang orang tuanya bicarakan. Ayo, oh ghostnya sedang ke mall nanti. Dan begitulah. Ya, apa yang membuat frekuensi anak ini naik? Mantra Buddho Sangho apa tadi, Bante? Buddho Dhammo Sangho itu adalah mantra yang luar biasa karena Buddha memang ada, eksis. Dhammo itu apa yang diajarkan Sang Buddha sudah diajarkan. Sangho itu siswa Sang Buddha yang begitu banyak yang melaksanakan dengan tepat arah, tepat benar. Mereka sudah mencapai kesucian tak terhitungan banyaknya. Gitu? Miliatan gitu. Jadi dengan demikian itu makhluk-makhluk yang suci itu ada sekitar sana otomatis. Mereka ketakutan makhluknya. Wah tuh ini nyebutkan yang terhebat kan gitu ya. Apa itu berlian-berlian yang agung disebutkan semua. Wah, aku lari aja lah. Nggak mau ngetok ide ya, jadi menghilang seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan mantra ini adalah mantra yang sangat ampuh. Bahkan kalau kita kena gangguan-gangguan magic juga bisa. Oke. Apapun juga susah tidur, ucapkan Buddho Dhammo Sangho nanti. Ucapan terus sampai tidur terlelap. Jadi itulah yang dikatakan kalau kita ada sulit tidur mungkin ada gangguan makhluk yang lain. Mungkin juga ada pikiran yang lain. Ketika kita ada Buddho Dhammo Sangho dibangkitkan berulang-ulang, segala energi negatif apapun juga itu dilenyapkan, pikiran banyak positifnya, bleksek turunnya enak. Itu. Wah, itu teknologi itu, Bante. Iya, teknologi itu ilmiah semuanya, ini bukan sesuatu yang bohong-bohongan. Tapi apakah ada hubungan mistisisme agama Buddha dengan teknologi? Apakah sesuatu yang belum kita ketahui itu yang disebut mistis? Sesungguhnya kalau kita memiliki pengetahuan itu, tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang gaib, tidak ada sesuatu yang mistik. Kayak saya, Bante, nggak pernah lihat makhluk-makhluk yang alam bawah itu. Nggak pernah seumur saya 58 tahun nih. Di alam-alam tinggi juga nggak pernah saya, Bante. Tapi kok saya ya percaya gitu. Apa yang membuat saya percaya? Ya itulah, jadi kita harus tahu juga, memang kita kan sering mendengar, sering melihat, sering membaca. Jadi itu tanpa kita sadarin, bacaan-bacaan, penglihatan, pendengar-pendengar kita itu memasuk dalam program kita. Maka itu yang menjadi sarana yang membuat kita seperti itu. Percaya? Nah, akhirnya kita percaya bahwa itu ada seperti itu. Demikian juga kita ada contoh juga, ada ibu-ibu waktu ketemu dengan saya, dia bilang, dia selama 28 tahun, saya sudah kawin, waktu itu 48, dia selalu tiap tidur itu mimpi yang menakutkan. Lebih baik aku tidak mau tidur lagi, karena setiap tidur selalu masuk
gelombang yang sama dengan mereka melihat makhluk-makhluk yang menakutkan. Akhirnya ngomong panjang lebar sampai 3 jam, akhirnya kita jelaskan, ibu punya masalah itu pagi, siang, sore, malam itu dipikir tanpa disadarin, itu membuat pikirannya tertekan rendah. Sehingga wajar tidur dilanjutkan menuju yang rendah. Inilah kita kalau mati ya seperti itu, pikiran rendah yang masuk ke alam yang rendah, ketemu makhluk seperti itu, jadi menakutkan. Kalau ibu tidak mau seperti itu, sebelum meditasi dulu, sebelum tidur meditasi dulu 10 menit atau 15 menit. Itu gunanya apa? Meningkatkan frekuensi gelombang pikiran kita. Sesudah kita tinggi, kita tidur, tadinya rendah, sekarang tinggi, otomatis nggak akan ketemu. 1 bulan lagi datang, aduh Bante, terima kasih sekali Bante, 1 bulan ini aku tidurnya enak, blekset, nggak mimpi apa-apa, nggak pernah ketemu setan-setan lagi, aku nggak takut lagi tidur, seneng aku tidur seperti ini. Udah. Ya, jadi ini adalah sebenarnya makhluk-makhluk itu memang ada ya Bante, di frekuensi yang tertentu itu. Ya itulah. Ada ya. Ada. Tetapi tidak setiap manusia bisa ada di frekuensi itu. Tapi harus tahu juga, makhluk itu, atau istilah mereka katakan, Tuhan itu seperti tubuh manusia itu salah. Sesungguhnya, pernah gampangnya gini, ada waktu kita di Palembang, kita doakan orang meninggal, orang tua, kakek-kakek. Ketika selesai mendoakan, ternyata ada umat kita yang bisa melihat. Dia cerita, tadi saya lihat bapaknya itu muncul, tetapi di belakangnya itu ada sinar, di belakang dia ada sinar, lalu di atasnya ada dua sinar. Oh iya. Nah, akhirnya setelah ngomong begitu kan, tahu begitu, anak-anaknya yang sana kan senang tuh. Tolong besok dilihatkan lagi ya, tanyakan ya, Papa mau pesan apa yang masih belum terselesaikan, pesanan Papa nanti kita bereskan semuanya. Oh ya, oke. Kita selesai. Akhirnya besoknya kita doa, yang bisa lihat itu cari, enggak ketemu. Lalu dia ngomong lagi, selesai, saya tidak melihat itu, tidak lihat lagi, itu sudah hilang. Nah, itu saya katakan, sesungguhnya wujud yang dia wujudkan itu bukan dirinya. Dirinya sesungguhnya itu adalah sinar bulat itu tadi. Tetapi dia memproyeksikan, iki lo aku tadi. Aku itu seperti ini. Jadi supaya melihatkan aku itu seperti ini. Jadi dengan demikian yang betul itu ada sinar itu. Jadi dengan memahami seperti ini, maka dari itu Sang Buddha itu hanya membahas energi semuanya. Tiap alam-alam itu adalah energi, bukan berbentuk seperti kita ini. Tetapi kita membentuk itu karena kita mengatakan, aku dulu model ini loh, ya toh. Jadi itu hanya proyeksi. Untuk memperkenalkan. Memperkenalkan supaya dia tahu. Ketika dia ada dua ini istilahnya, dia itu akan diajak langsung ke alam bahagia gitu loh, karena dia orang baik. Orang baik ini ternyata dia tidak punya agama, tapi senang berbuat baik. Ucapannya dijaga, kalau berjejak. Jadi ke alam bahagia itu tidak perlu agama juga enggak apa-apa. Jadi kasihan loh, kita banyak pembohong-pembohong di dunia ini, kasihan bicara seperti itu. Kalau kita lihat bukti-bukti seperti itu kan bilang apa adanya. Belum ada agama ya sama, sing apik mlebu sing apik, sing elek ya nang elek. Cuman begitu aja kan. Nah, begitu aja lah hukum sesederhana itu kan. Itu universal tuh, hukum yang universal. Jadi bukan agama memonopoli punya agama kuto yang bisa masuk surga, yang lainnya neraka. Kita dibujuin, bukan kata-kata yang mereka yang menentukan ya. Sepakat. Baik pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan setelah yang satu ini dengan semakin seru. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicaya Mahathera tentang apakah agama Buddha sesuai dengan ilmu teknologi. Baik, pertanyaan berikutnya Bante, bagaimana agama Buddha menyelaraskan diri dengan perkembangan teknologi? Sesungguhnya kan bisa saya katakan bahwa sesungguhnya bahwa siapapun juga yang belajar agama Buddha itu kan diminta kita belajar sesuai dengan hukum sebab dan akibat.
ilmu pengetahuan juga begitu, mengajak kita belajarlah hukum sebab dan akibat. Kalau kita bisa mempelajari sebab dan akibat, otomatis kita akan bisa sesuai dengan ilmu pengetahuan itu. Sebab kita sekarang tidak kaya misalkan, kita mau kaya, maka itu kita harus mencari sebab apa supaya kita bisa kaya. Nah, sebabnya itu kita jalankan. Kalau kita tahu sebabnya, harus usaha, harus bekerja, harus terus berusaha terus untuk meningkatkan kekayaan itu. Jadi baru kaya. Kita sekarang belum tenang, kacau pikiran kita. Sebab apa supaya kita bisa tenang? Sebab kita harus meditasi. Jadi dengan meditasi itu aku bisa mendapatkan ketenangan. Kalau sudah tahu ini bisa tenang tapi nggak dijalankan, ya kita nggak akan dapat. Maka itu sebab ini harus dijalankan baru kita memperoleh. Sebab apa kita mau jadi pinter? Sebab kita harus belajar, banyak membaca, banyak mendengarkan ilmu-ilmu itu supaya kita tambah pandai, tambah pinter. Kalau sebabnya tidak dijalankan, ya kita tidak akan pinter-pinter. Itulah yang namanya selaras itu dengan ilmu pengetahuan. Carilah sebabnya supaya kita mendapatkan akibatnya. Kalau kita tidak tahu sebab dan akibat, selamanya kita ya dibodohin terus. Jadi kita mau maju tapi nggak tahu gimana caranya untuk memajukan diri, ya toh. Itulah yang dikatakan kita belum memahami cara untuk memajukan diri, sehingga wajar banyak ketidakmajuan dari semua orang. Banyak ketidaktenangan yang didapatkan orang karena dia tidak tahu caranya untuk menenangkan pikirannya itu. Itulah kewajaran demi kewajaran yang selalu terjadi. Marilah kita selaraskan dengan hukum sebab dan akibat. Carilah supaya kita menemukan sebabnya, untuk kemajuan kita gimana, untuk ketenangan kita gimana, untuk kekayaan kita gimana, untuk kesuburan pertanian kita gimana. Carilah ilmunya itu, bukan datang ke Mbak Dhamma Wijayo, tapi cari ke Mbak Google ya toh. Cari Mbak Sada. Iya berarti. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau di sekolah itu ada loh, zaman saya dulu itu sebab akibat itu ada. Jadi pelajaran sebab ini akibatnya ini. Itu ada tuh kalau ujian. Tapi kok nggak nyambung ya sama ajaran agama ya pada saat itu ya. Jadi ternyata sebab akibat itu, mempelajari sebab akibat itu mengajak orang untuk meneliti, berpikir. Maka itu bertentangan dengan ajaran yang menyuruh orang hanya percaya. Jadi nggak nyambung memang. Ya itulah. Jadi kalau orang tambah lama tambah pintar, tambah bijaksana, mengerti, ternyata hanya agama Buddha yang cocok sama ilmu pengetahuan, pas ya toh. Jadi sesuai dengan hukum sebab akibat. Tetapi agama lain harus percaya itu seharusnya itu nama ketinggalan zaman, begitulah, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ditubrukkan kok. Tapi mereka tetap mengatakan dia sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah itulah. Terakhir nonton Dhamma TV itu baru ketemu. Dan pergi meninggalkan bumi dengan tenang, dengan saya sudah ketemu gitu Bante. Luar biasa nggak sih itu? Ya pastilah. Jadi kalau kita mencari akhirnya menemukan, waduh ini yang cocok toh. Ya itulah kita bisa senang, pas inilah yang sesuai dengan jalur yang aku cari itu ya toh. Butuh 86 tahun loh Bante. Maka itulah. Jadi dengan demikian ya memang kita yang sudah belajar, sering mendengarkan Dhamma TV, hanya merasa bangga dan berbahagia bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat ini untuk perkembangan dan kemajuan diri kita pribadi masing-masing. Ya, banyak sekali sih teman-teman pemirsa Dhamma TV yang menemukan suatu metode gitu di dalam bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam hidup mereka yang tidak ditemukan di ajaran-ajaran yang mereka terima. Saya mengatakan bahwa kita adalah makhluk merdeka, makhluk bebas yang bisa belajar apa saja kok, sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bentuk hak dan kewajiban kita. Saya pikir gitu kan Bante, harus kritis ya dimanapun apapun yang kita hadapi. Jadi itu jangan dikatakan gini, orang Indonesia itu otaknya mahal Bante, karena original, nggak pernah dipakai. Ya itu apalagi kita juga baca IQ-nya cuma 78. Aduh gila itu banget. Itu kurang aja. Maaf, karena tidak diajarkan cara berpikir yang baik itu supaya dia IQ-nya naik. Iya itulah. Masih baru. Nah, orisinil senang.
nanti melapor ke sana masih orisinil loh Pak. Ya Bante, ini kita guyon-guyon ya, manage your mind, jangan terlalu tegang gitu ya. Kita bikin sesuatu yang kita patut untuk menertawakan diri kita sendiri sih sebenarnya. Bante, apa contoh konkret bahwa agama Buddha selaras dengan teknologi di era yang sekarang? Ya sesungguhnya kalau kita lihat, Mas, teknologi malah kalah dengan Sang Buddha. Sang Buddha itu, dia sudah bisa ke surga tingkat kedua dan mengajarkan di sana kepada para dewa-dewi. Tetapi belum ada pesawat yang bisa ke surga tingkat kedua. Belum ada TV yang bisa memantau bagaimana keadaan di surga tingkat kedua itu. Maka dari itulah yang dikatakan kita semua pasti tidak akan bisa menandingin kemampuan Sang Buddha yang sudah begitu hebatnya bisa memantau, bisa tinggal di sana mengajarkan kepada dewa-dewi, bahkan Sang Buddha juga mengajarkan di surga tingkat ke-8. Jadi dengan demikian ini Sang Buddha itu sudah melihat dengan jelas 26 tingkat surga itu sudah dialamin semua. Ada 26 tingkat surga? Iya, sudah dialamin semua. Maka itu kita ada 31 alam dikatakan kita hampir semua sudah pernah masuk. Ke neraka juga pernah. Jadi kita berkelana di 31 alam itu? 31 alam, tapi ada 5 alam yang belum. Tidak pernah masuk sana karena itu adalah alam-alam tempat para suciwan. Yang terlalu halus ya, yang suci, yang sudah suci. Jadi suci yang tingkatan ketiga itu 5 tingkat, 5 alam. Jadi kita dari 31 berarti 26 ya toh? 26 yang sudah lahir dan mati di situ. Ya, muter aja di situ ya. Di situlah. Dari dengan demikian inilah para ilmuwan masih belum bisa menemukan itu. Tetapi Sang Buddha dengan mata batin melihat neraka itu gimana, alam-alam setan itu gimana, alam-alam binatang itu gimana, tahu dengan jelas. Alam manusia itu gimana. Berarti manusia itu masih di alam rendah dong? Ya itu, jadi alam manusia itu di antara suka dan duka itu selalu terjadi, berpindah-pindah terus. Tetapi kalau kita mengikuti cara Sang Buddha itu, ternyata kita tahu caranya supaya bahagia terus itu gimana. Nah itu tekniknya itulah, seni hidupnya itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha supaya kita mampu menciptakan bahagia setiap saat itu gimana. Jadi kita tidak akan menderita lagi karena tahu sebab arah pikiran kita masuk dalam penderitaan, kita menderita. Oh, aku nggak mau menderita, jangan masuk ke penderitaan. Pinter berarti. Aku harus arahkan pikiranku, gimana aku senang dan gembira. Oh, caranya begini, dengan mengucapkan Fudo, aku bahagia. Nah, seperti itu. Jadi dengan mungkin trik-trik yang Sang Buddha ajarkan itu adalah trik yang bisa dipraktekkan, dijalankan, karena teknologi cara berpikir kita ini harus dimanage sedemikian rupa. Jangan masuk penderitaan lagi, masuklah yang bahagia dengan menciptakan energi positif. Disitulah sumber bahagia kita. Simpel dan sederhana. Bante, kenapa sesuatu yang simpel dan sederhana ini menjadi begitu sulit bagi orang yang sudah terdoktrin? Kenapa? Karena itulah yang dikatakan kasihan. Mereka itu sudah ditakut-takutin, sangat takut sekali. Kenapa kok yang menang justru yang salah? Ya itulah, jadi karena memang banyak orang senang dibodohin, tetapi kalau mereka yang berani mencari, aku tidak mau dijajah lagi, aku mau merdeka, aku harus mencari sendiri, cari ke sana agama apa yang ada, carilah sana semuanya. Di situ kita akan belajar terus untuk membedakan dan membandingkan dengan kebebasan dan keberanian. Baik, masih ada pertanyaan yang menggelitik. Baik, kita nanti akan sampaikan di segmen keempat. Jangan kemana-mana. Ya, kita lanjutkan pembicaraan kita. Tadi saya katakan Bante, ajaran Buddha itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang genuine, asli, bersifat universal bahkan. Tapi kenapa kok bisa kalah populer dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang justru menyesatkan? Ini yang salah ajarannya apa? Karena di bumi ini manusia-manusianya itu yang terlahir di alam bumi ini adalah manusia-manusia dengan tingkat kesadaran yang rendah. Untuk apa bumi diciptakan?
Ya itu sudah sesuatu kewajaran karena Sang Buddha kan ajarannya sangat-sangat bijaksana. Otomatis kita harus bertanya, orang bijaksana dengan orang bodoh itu mana yang lebih banyak? Otomatis kita katakan yang bodoh lebih banyak. Jadi wajarlah kebodohan itu lebih dominan daripada yang bijaksana. Yang bijaksana itu sangat-sangat sedikit. Orang bijaksana itu adalah orang yang pandai dan dengan penuh keberanian, tidak mudah percaya dengan apapun juga. Dia harus mencari dan menganalisa sing betul ya teh. Kalau orang yang bodoh itu, oh yo dulu papaku ngene, akongku ngene, dari keturunanku ngene, guruku yang ngono. Oh, yang sing betul ini. Maka kan didok apa gitu. Ini yang paling betul, ini paling betul. Hanya dia tidak mau pusing, tidak mau cari lagi karena dia sudah terdogma begitu, sudah terkungkung dengan cara berpikirnya dia itu. Tetapi kalau orang yang bijaksana, ya kita cari sendirilah untuk memahami itu. Demikian juga waktu kita dulu di SMK Katolik waktu situ saya lihat. Tetapi kita juga cari membaca buku, membaca terus. Jadi kita cari semuanya. Jadi akhirnya kita katakan dari sekian banyak yang diajarkan oleh Sang Buddha itu semuanya sangat-sangat realistis. Semuanya adalah jalan untuk bisa kita bersama-sama menemukan bagaimana kedamaian dan kebahagiaan itu bisa kita dapatkan muncul di dalam diri kita masing-masing supaya kita ini bisa menemukan dengan sendirinya, membuktikan bahwa apakah benar jalan samadhi itu bisa menciptakan satu kondisi yang merubah kebiasaan pikiran yang tidak damai, yang kacau balau, yang frustrasi, yang bingung bisa menjadi lebih tenang, lebih damai dan lebih hening. Tetapi harus dijalankan. Kita jalankan dengan serius, dijalankan cukup 10 menit tiap pagi malam. Ternyata 2 bulan kok ada rasa ya, lebih damai, lebih hening. Jadi disinilah yang dikatakan kita membuktikan kebenaran itu. Tetapi kalau kita hanya dikatakan engkau mlebu surga, kita tidak ada perubahan apa-apa. Hanya tunggu matinya aja nanti masuk surga. Ya. Tapi sekarang dunia ini kepiye nggak roh, nggak tahu harus bagaimana kita menciptakan surga di dunia, nggak tahu. Sayang toh. Sang Buddha sudah kasihkan, kamu mau surga di dunia itu caranya begini, jalankan seperti ini, itu akan menjadi surga untuk kamu dengan cara meditasi itu tadi. Kalau kita sudah bisa meditasi, oh ya lebih adem, lebih tenang, lebih sabar, lebih terkendali, lebih happy lah, lebih damai lah bisa kita dapatkan. Jadi kita rasakan, ini sudah saya buktikan nih kebenaran ini. Lain, maka itu agama Buddha lain sekali, bukan tunggu kiamat. Sang Buddha katakan, mati saat ini langsung kita ke alam masing-masing. Ke surga, yang bagus-bagus ke surga, yang jelek-jelek langsung ke neraka. Jadi bukan tunggu kiamat. Kalau tunggu kiamat, itu malah terbalik. Terbaliknya gimana? Karena Sang Buddha itu lain dari yang lain mengajarkan. Ketika dunia kiamat, neraka itu ada di mahmah bumi. Bumi kita pecah, neraka akan hilang. Yang lahir di neraka juga hilang semua. Demikian juga ketika bumi kiamat ini ada hubungan tarik-menarik surga-surga tingkat ke-7 itu masih ada hubungannya. Ketika dunia kiamat 1 sampai 7 juga hilang. Tinggal yang tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi itu yang mungkin 9, 10 dan seterusnya itu yang masih tersisa. Jadi itulah yang dikatakan Sang Buddha itu melihat dengan jelas karena beliau pernah jadi Brahma yang begitu lama memantau, menganalisa, menyelidiki dan tahu dengan jelas. Jadi kalau kita sekarang ini yang nulis-nulis kitab suci itu podo nggak rone kabeh, ngomong saenake. Kan nanya Mbak Google nulisnya. Lah iya itu, jadi kita harus cari Mbak Google, betulkah ini Mbak Google? Ya, Bante, kalau di bumi ini sangat langka manusia bijaksana, di manakah manusia bijaksana itu akan dilahirkan? Di alam-alam mana? Maka dari itulah yang dikatakan kebijaksanaan itu kan otomatis juga tergantung penyesuaian kebiasaan kehidupan yang lampau mereka. Kehidupan yang lampau mereka itu kalau mereka dilanjutkan dan kehidupan sekarang ini akan mengikuti kebiasaan itu, kebijaksanaan itu. Kalau yang kebiasaan yang lampau nggak pernah ikutin ilmu kebodohan terus-menerus bodoh, ya sekarang jadi bodoh. Jadi kita harus ada berani revolusi mental seperti itu.
Kalau kita mau bijaksana, mulai sekarang kan harus belajar bagaimana kebijaksanaan itu. Karena kebijaksanaan itu tidak bisa kita peroleh dengan minta doa kepada di atas supaya aku jadi bijaksana. Bijaksana itu hanya bisa satu, kita harus sering membaca. Bagaimana kita membangkitkan kebijaksanaan itu. Kedua juga kita sering mendengarkan. Bagaimana membangkitkan kebijaksanaan itu. Ketiga juga kita harus lewat bawana cita, membangkitkan dengan pikiran-pikiran untuk membangkitkan kebijaksanaan gimana caranya. Itulah, jadi ada 3 hal yang diajarkan Sang Buddha. Ini loh caranya untuk membangkitkan kebijaksanaan. Mengalami sendiri gimana? Apakah itu juga menimbulkan kebijaksanaan? Ya itulah, jadi termasuk kebijaksanaan itu istilahnya, kalau kita lihat meditasi malam pagi yang kita ajarkan itu, di situ kita ajarkan bijaksana. Pertama kali bagaimana kita merenungkan menggunakan mata. Hari kedua kita bagaimana menggunakan telinga. Bagaimana kita ketika menggunakan hidung kita, merenungkan hidung kita. Bagaimana kita merenungkan mulut kita, tubuh kita, dan pikiran kita. Jadi meditasi yang kita ajarkan saat ini sudah kombinasi samatha dan vipassana. Apa yang dimaksud dengan bijaksana sih, Bante? Bijaksana itu artinya kita pandai untuk mengolah daerah mana yang membuat kita mendita, daerah mana kita bebas dari penderitaan. Kalau kita tetap masuk di dalam daerah yang gelap, yang membuat kita mendita, yang membuat kita kacau, kita tetap tidak bijaksana itu. Bagaimana kita bebas dari kekacauan, bebas dari penderitaan, bebas dari semua masalah. Itulah yang bijaksana. Jadi itulah yang namanya orang pandai seperti itu, dia mampu menciptakan selalu bahagia. Itu namanya bijaksana. Oke, baik. Bante, teknologi apa yang dipakai agama Buddha dalam pembangunan candi-candi Buddhis? Ini kalau kita berbicara tentang seni arsitektur. Sebentar saja kemudian ditutup dengan kesimpulan. Waktunya tinggal 3 menit. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, sesungguhnya candi yang terbaik kita harus bangun di dalam batin dan pikiran kita. Karena candi itu kalau diperhatikan, mereka itu ada berapa tingkatan susunan. Ada tingkatan pertama adalah 5 bagian, ada tingkat kedua 4 bagian, tingkat ketiga 3 bagian, dan seterusnya. Sedemikian rupa itu memiliki makna yang sangat dalam. 5 bagian itu adalah 5 kekuatan kita. 4 bagian 4 kesunyatan kita. 3 bagian 3 tiratana Pancasila. Maka itu kita harus tahu bahwa mulai saat ini dan seterusnya, bangunlah candi dalam diri kita dengan sungguh-sungguh. Mulai saat ini dan seterusnya, gunakan dengan tepat arah. Bagaimana kita bisa memahami cara menggunakan mata kita. Apapun yang kita lihat itu sesungguhnya sinar pantulan yang tidak kekal, berubah sangat cepat dan masuk ke dalam pikiran kita. Semuanya hanya gelombang elektrik, bukan apa-apa, kosong sesungguhnya. Disitulah kalau kita melekat, kita akan menderita dengan penglihatan itu, tetapi kalau kita melihat semuanya kosong, tidak ada apa-apa, kita akan tetap netral dan tetap seimbang. Demikian juga, dengarkan apapun juga dengan penuh kesadaran bahwa gelombang apapun juga, kata-kata positif atau negatif itu, hanya gelombang saja yang masuk ke telinga kita. Dia bukan positif, juga bukan negatif, tetapi masuk ke dalam otak kita, dia hanya gelombang elektrik, juga bukan positif, juga bukan negatif, tetapi kita yang salah persepsi, kita menganggap, oh dia menghina, mencaci, mengatakan saya, inilah yang menyebabkan kita menderita. Tetapi kalau kita melihat secara netral, oh itu hanya gelombang pikiran saja, bukan positif, juga bukan negatif, lepaskan semua itu, kosong dari semuanya, kita pun akan memiliki telinga Buddha, akan tetap damai dan bahagia. Demikian juga kita punya pikiran. Siapapun juga berpikir, silakan berpikir dengan tepat arah, tepat manfaatnya, tepat kesadaran kita. Pikirkan dengan kesadaran apapun yang membuat kita gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, frustasi. Itu cara berpikir yang salah, jangan diarahkan ke sana. Tetapi sadarilah, arahkan bagaimana kita melihat bahwa pikiran-pikiran seperti itu hanya gelombang-gelombang yang muncul lenyap, tetapi kita tidak tercempung masuk dalam penderitaan itu, membebaskan, hanya sekedar tahu, lepaskan, kosong dari semua apapun juga yang ada. Kesadaran yang kuat dan kokoh, disinilah yang dikatakan sadar sepenuhnya di dalam fenomena penglihatan, pendengaran, penciuman, ucapan, tingkah laku, dan pikiran kita semuanya sadar sempurna. Disitulah Buddha muncul di dalam pikiran,
dalam mata, telinga, hidung, mulut, tubuh dan pikiran, di sanalah yang dikatakan keheningan, kejernihan, kedamaian dan kebahagiaan kita temukan di sana. Itulah yang dikatakan umat Buddha yang memiliki Buddha dalam dirinya sendiri dan memahami kitab suci, dijalankan sepenuhnya, kejernihan, kedamaian dan kebahagiaan itu akan menjadi milik kita bersama. Marilah kita jangan ragu, jangan bimbang, belajarlah kitab suci yang ada di dalam keenam indera kita dengan penuh kesadaran. Lihatlah, dengarkanlah, ciumlah, rasakan dan pikirkan dengan penuh kesadaran, tetap tenang, tetap jernih, tetap damai, tetap bahagia. Di sanalah efek daripada sifat kita menciptakan Buddha adalah ilmu pengetahuan yang sangat realistis dan kita mendapatkan manfaat lebih damai dan lebih bahagia. Itulah manfaat beragama, mengikuti cara beliau yang bijaksana, sadar sepenuhnya, kita pun ikut damai dan selalu bahagia. Semoga jalan kebahagiaan ini menjadi pedoman kita bersama untuk menemukan kitab suci sejati. Damai dan sejahtera akan menjadi milik kita bersama-sama, selalu bahagia. Itulah indahnya dunia kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, semakin jelas apa yang kita dengarkan kita simak pada kesempatan kali ini, bahwa ternyata Buddha dan teknologi adalah sangat menyatu. Ajarannya benar-benar mengajak kita untuk memahami teknologi batin kita sendiri. Semoga bermanfaat. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki Hotu Namo Buddhaya.